Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda. Bulan dan bintang kerap dijadikan lambang organisasi Islam, bendera dan ornamen bangunan Islam termasuk masjid. Benarkah lambang ini adalah lambang warisan kaum pagan alias para penyembah berhala? Benarkah pula bahwa Nabi Muhammad pernah membelah bulan menjadi dua? Nah, pemirsa, simak Khazanah hari ini yang akan mengupas bulan dan kontroversinya dalam Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Itulah tiang utama keyakinan seorang Muslim. Dengan sumber Al-Quran dan hadis, Islam adalah agama sempurna yang berisi kebenaran hakiki. Muhammad SAW adalah penerima wahyu ilahi. Rasul terakhir yang mendapat mukjizat terbesar yaitu Al-Quran. Sebagai seorang Rasul, Muhammad telah mendakwahkan Islam ke semua golongan, baik yang percaya maupun yang menentang. Pada zaman jahiliyah, masih banyak kaum kafir Quraisy yang meragukan kerasulan seorang Muhammad bin Abdullah. Mereka tidak percaya bahwa seorang dari Bani Hashim ini adalah utusan dan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu ketika, mereka sepakat ingin menyudutkan Muhammad. Mereka memintanya melakukan sesuatu yang mustahil. Tujuannya adalah ketika Muhammad tidak dapat melakukannya, mereka akan mengolok-oloknya di hadapan banyak orang. Mereka meminta Muhammad membelah bulan purnama dan meletakkan kedua bagian di gunung yang berbeda. Bagi manusia mungkin memang terlihat mustahil dan tidak masuk akal. Tetapi apalah yang tidak mungkin untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jika Rasul mau, beliau bisa berdoa dan meminta terjadinya peristiwa-peristiwa luar biasa. Tetapi Rasul hanya ingin agar orang-orang berpikir dan menemukan jalan yang benar dengan pikiran mereka sendiri. Telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan. Surah Al-Qamar ayat 1. Dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat itu bulan pun terbelah menjadi dua. Allahu Akbar. Setengah dari bulan itu berada di atas gunung yang satu dan setengahnya lagi di atas gunung yang lain. Orang-orang kafir itu pun sangat terkejut. Apalagi ketika kedua bagian bulan kembali menyatu. Mereka semakin terbelalak melihat mukjizat itu. Tetapi ternyata itu pun belum cukup membuat mereka percaya kepada Muhammad. Mereka menganggap bahwa ini salah satu sihir yang dilakukan Muhammad. Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Surah Al-Qamar ayat 2. Mukjizat ini tidak lantas membuat Rasul menjadi takabur. Beliau terus bersyukur atas mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tetap mendoakan dengan penuh kasih supaya orang-orang kafir tidak keras kepala dan bersedia mengikuti ajaran yang beliau sampaikan. Mukjizat terbelahnya bulan ini ternyata menimbulkan pro kontra, baik pada zaman itu maupun pada zaman sekarang. Orang-orang era sekarang semakin penasaran dan mencari pembuktian secara ilmiah tentang kebenaran hal itu. Berikut ini beberapa penemuan yang dikaitkan dengan mukjizat terbelahnya bulan. Sejarah mengungkapkan bahwa terbelahnya bulan ternyata terlihat sampai ke India. Sebuah naskah tua di perpustakaan India di London ada yang menceritakan tentang perjalanan seorang Raja Malabar bernama Cakrawati Farmas. Sebuah kutipan menyebutkan bahwa raja itu mengamati pemisahan bulan, yaitu keajaiban yang terjadi di Mekah. Dalam naskah itu juga menceritakan bahwa raja segera menuju ke Mekah untuk menemui Rasul. Setelah itu, raja yang semula beragama Hindu itu pun menyatakan keislamannya. Peristiwa ini pun juga ditulis dalam buku Syed Mahmud Syukuri Al-Alusi yang mengutip dari buku Tariq Al-Yamini. Dikisahkan bahwa ketika Sultan Mahmud bin Sabaktakir Al-Ghaznawi menaklukkan sebuah kerajaan yang masih menganut paganisme di India, ia menemukan lempengan batu di dalam kerajaan tersebut. Pada lempengan batu terpahat tulisan, istana ini dibangun pada malam terbelahnya bulan. Berarti ada bukti sejarah di India yang mencatat peristiwa itu.
Pembuktian ilmiah juga datang dari ilmuwan Badan Antariksa Internasional NASA. 3 orang astronot yang telah mendarat di bulan yaitu Thomas Stafford, John Young, dan Eugene Cernan menunjukkan bahwa pada permukaan bulan terdapat lekukan. Seperti sungai kecil berkelok-kelok yang panjangnya sampai ratusan kilometer, seperti membagi permukaan bulan. Fenomena ini disebut lunar rile atau sabuk bulan. Penemuan ini sebenarnya sudah dilakukan 200 tahun lalu menggunakan teleskop kecil. Dan akhirnya ilmuwan menemukan bukti gambarnya ketika pesawat luar angkasa Apollo 10 dan 11 mendarat di bulan. Ilmuwan pun membawa batuan dari bulan sebanyak 21 kg dan menelitinya di bumi. Mereka menemukan bahwa batuan yang terpotong tidak hanya di permukaan saja, tetapi sampai ke dalam perut bulan. Ahli geologi berpendapat bahwa hal itu tidak mungkin terjadi kalau bulan tidak terbelah dan menyatu kembali. Penemuan fakta ilmiah ini tetap membutuhkan penelitian lebih lanjut. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang lebih mengetahui segalanya. Seharusnya sedikit pembuktian ilmiah ini lebih meningkatkan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kecintaan kita terhadap Rasulullah. Bulan adalah satu-satunya satelit alami bumi. Bulan tidak mempunyai sumber cahaya sendiri. Cahaya yang kita lihat dari bumi adalah pantulan cahaya matahari. Dalam surat Yunus ayat 5 disebutkan bahwa هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya manzilah-manzilah tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Surah Yunus ayat 5. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa yang memancarkan sinar adalah matahari. Bagian bulan yang tampak dari bumi adalah bagian permukaan bulan yang terkena sinar matahari. Oleh karena itu, bentuk bulan jika dilihat dari bumi berubah sesuai fasenya. Fase bulan terjadi karena bulan mengalami rotasi dan revolusi. Dalam surat Ibrahim ayat 33 disebutkan, dan dia telah menundukkan pula bagimu matahari dan bulan yang terus-menerus beredar dalam orbitnya, dan telah menundukkan bagimu malam dan siang. Surah Ibrahim ayat 33. Begitu juga dalam surat Ar-Ra'd ayat 2 tertulis, Allah lah yang meninggikan langit tanpa tiang, sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian dia bersemayam di atas Ar-Rasy dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Allah mengatur urusan makhluknya, menjelaskan tanda-tanda kebesarannya, supaya kamu meyakini pertemuanmu dengan Tuhanmu. Sungguh luar biasa bahwa Al-Quran pun juga mengatur tentang ilmu astronomi. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa bulan berputar dan beredar sesuai orbitnya. Ilmuwan juga telah menjelaskan bahwa bulan itu melakukan rotasi atau perputaran terhadap porosnya. Waktu yang dibutuhkan untuk satu kali rotasi adalah 29,5 hari. Selain rotasi, bulan juga melakukan revolusi atau perputaran mengelilingi bumi. Satu kali revolusi, bulan mengalami 8 fase. Tiap fase berlangsung kurang lebih 3-4 hari. Fase pertama adalah bulan baru. Bulan berada pada posisi 0 derajat. Artinya, bagian bulan yang tidak terkena sinar matahari menghadap ke bumi. Akibatnya, bulan tidak nampak dari bumi. Kedua adalah posisi 45 derajat atau fase bulan sabit. Fase ketiga bulan pada posisi 90 derajat. Fase ini disebut bulan separuh karena berbentuk setengah lingkaran. Fase keempat adalah bulan cembung, yaitu bulan pada posisi 135 derajat dan berbentuk seperti cakram. Fase kelima adalah bulan purnama atau bulan penuh. Pada posisi ini bulan tampak seperti lingkaran penuh dan biasanya terjadi pada hari ke-14. Setelah itu fase ke-6 akan kembali lagi ke fase cembung.
Fase ketujuh, fase bulan separuh, dan fase terakhir adalah bulan sabit. Lalu bulan akan kembali ke fase bulan mati atau bulan baru. Peredaran bulan ini akhirnya dijadikan acuan dalam menentukan penanggalan Islam. Penanggalannya disebut kalender Komariah yang kemudian diadopsi untuk penanggalan Hijriah. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab ditentukan bahwa penentuan 1 Hijriah adalah saat hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah. Selanjutnya penentuan berdasarkan munculnya hilal atau bulan sabit pertama setelah bulan baru. Jadi jumlah hari setiap bulan pada kalender Hijriah tidak sama. Ada yang 29 dan ada yang 30 hari. Itulah sebabnya selalu muncul perbedaan penetapan masuk bulan Ramadan dan Syawal. Ini karena ada perbedaan pendapat penentuan hilal. Penanggalan Islam ini juga tertulis dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, diantaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Surah At-Taubah ayat 36. Ayat tersebut diturunkan karena Islam mempunyai 4 bulan suci atau bulan haram, yaitu bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Pada bulan ini diharamkan terjadinya berbagai pembunuhan dan peperangan. Selain itu, pada bulan ini sangat dianjurkan untuk melakukan amalan-amalan dan dilarang melakukan perbuatan haram. Selama berotasi dan berevolusi, ada saatnya ketika matahari, bulan, dan bumi dalam kedudukan segaris. Apalagi ketika kedudukan bumi berada di tengah matahari dan bulan. Fenomena ini akan menyebabkan cahaya bulan yang semula bulat penuh akan tertutup bayangan bumi dan menjadi gelap untuk beberapa saat. Itulah yang disebut gerhana bulan. Pada zaman Rasul sudah pernah disebutkan tentang hal ini, yaitu ketika terjadi gerhana dan Rasul melakukan sholat, Rasul bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan adalah 2 tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah yang Dia tampakkan kepada hamba-hambanya. Keduanya tidak menjadi gerhana karena meninggalnya seseorang dan tidak pula karena hidupnya seseorang. Apabila kamu melihatnya, maka lakukanlah sholat. Mungkin pada waktu itu para sahabat belum mengerti tentang proses terjadinya gerhana bulan. Tetapi Rasul sudah mencontohkan dan melakukan sholat gerhana. Ternyata ilmuwan membuktikan tentang hadis itu bukan tentang proses gerhana, bagaimana terjadinya dan lain sebagainya. Seharusnya ini juga menambah keimanan kita. Ukuran bulan lebih kecil daripada bumi. Diameternya hanya sekitar 3.000 km saja. Di bulan hanya terdapat material berupa batu. Tidak ada kehidupan makhluk di bulan karena tidak adanya udara dan air. Karena hampa udara, di bulan juga tidak akan dapat mendengar bunyi. Banyak terdapat kawah akibat hantaman komet atau asteroid dan tetap utuh selama jutaan tahun. Tidak terjadi pengikisan batuan di bulan karena tidak ada air dan gas.
Tapi ketika astronot mampu mendarat di bulan dengan berbagai perlengkapan penunjang kehidupan yang melekat di tubuhnya, apakah tidak mungkin manusia akan menempati satelit bumi ini nantinya? Ketika bumi sudah terlalu banyak penghuninya, apakah tidak mungkin manusia akan mencari tempat tinggal di luar bumi? Wallahu alam, butuh penelitian yang lebih mendalam untuk hal ini. Pada era sekarang, banyak kita jumpai lambang bulan sabit dan bintang yang dipakai untuk atribut agama Islam. Lihat saja, banyak sekali masjid yang memakai lambang bulan sabit dan bintang di atas kubahnya. Belum lagi pada lambang negara-negara Islam di dunia. Bendera negara Islam banyak yang memakai lambang ini. Contohnya Malaysia, Pakistan, Aljazair, Turki, Tunisia, dan masih ada beberapa lagi. Apakah bulan sabit dan bintang ini memang melambangkan Islam? Ada banyak pendapat yang membahas tentang hal ini. Coba kita telusuri dari awal. Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin tidak pernah membuat ketetapan tentang lambang ini. Tidak ada dalil dalam Al-Quran maupun hadis yang menyatakan tentang lambang bulan sabit dan bintang sebagai lambang keislaman. Dulu ketika berperang, Rasul memang membawa bendera sebagai panji-panji perang. Tetapi benderanya polos, tidak bergambar dan hanya satu warna, hitam, putih, atau hijau. Pada zaman Khalifah di Madinah pun mempunyai simbol berupa bendera berwarna hitam. Bendera segi empat warna hitam juga digunakan dinasti Umayyah di Damaskus dan Cordoba. Dinasti Abbasiyah di Baghdad dan Kairo juga menggunakan bendera hitam. Hanya dinasti Fatimiyah di Kairo yang menggunakan bendera hijau. Lalu, bagaimana lambang bulan sabit dan bintang itu berasal? Lambang itu mulai dikenal ketika zaman Turki Utsmani atau Kekaisaran Ottoman di Turki. Dinasti Utsmani ini menjadi penguasa Islam dalam 36 generasi sampai tahun 1922. Pemimpin pertama dinasti ini adalah Utsman I, tetapi tidak ada hubungannya dengan Khalifah Utsman bin Affan. Ia berasal dari suku pengelana dari Asia Tengah. Lambang ini digunakan pertama kali oleh Sultan Muhammad II ketika menaklukkan Konstantinopel. Konstantinopel adalah negara superpower yang menetapkan Kristen sebagai agama resmi negara. Lambang kota itu adalah bulan sabit dan bintang. Sultan itu mengadopsi simbol Konstantinopel menjadi lambang bendera Ottoman. Lambang Ottoman akhirnya berubah menjadi bulan sabit dan bintang setelah menaklukkan Konstantinopel. Setelah Ottoman jatuh, lambang tersebut dipakai oleh Turki modern dengan modifikasi bentuk. Bulan sabit dan bintang menjadi lebih langsing dari sebelumnya yang terlihat cembung. Lalu dari manakah sebenarnya lambang bulan sabit dan bintang itu berasal? Lambang bulan sabit dan bintang juga dipakai oleh kerajaan Persia pada tahun 590 sampai 628 Masehi. Ini terbukti dari gambar pada koin mata uang Persia. Tetapi ada juga bukti arkeologis lain yang menunjukkan bahwa lambang bulan sabit dan bintang telah lama digunakan sebelum masa Islam, yaitu berasal dari aliran paganisme Yunani kuno, Assyria, dan Babilonia sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Paganisme adalah sebuah kepercayaan spiritual yang menyembah berhala. Pengikutnya disebut pagan. Pagan zaman kuno percaya bahwa terdapat lebih dari satu dewa dan dewi untuk disembah. Untuk menyembah dewa dan dewi itu, mereka menggunakan patung. Dalam beberapa situs Babilonia ditemukan gambar bulan sabit dan bintang. Bintang melambangkan dewa Ishtar atau Venus, dan bulan sabit melambangkan dewa bulan Sir. Lambang bulan sabit juga dipakai oleh masyarakat Yunani ketika membangun kota yang kita kenal dengan Bizantium. Mereka melakukannya untuk memuja Artemis atau Dewi Bulan dan perburuan dalam kepercayaan mereka. Kota Bizantium ini akhirnya jatuh ke tangan Romawi. Tidak banyak yang dirubah, termasuk lambang Artemis dari paganisme Yunani. Lalu terjadi pemindahan ibu kota ke kota Roma baru, atau yang sekarang kita kenal Konstantinopel. Mulai dari era ini berubahlah kota Konstantinopel yang dulunya penyembah Artemis menjadi kota beragama Nasrani. Lambang kota yang semula bulan sabit ditambah dengan bintang. Menurut kepercayaan mereka, bintang adalah lambang gelar untuk Bunda Maria.
Nah, saat itulah lambang bulan sabit dan bintang menjadi lambang kota Konstantinopel yang akhirnya diadopsi oleh Turki Utsmani. Apakah itu artinya lambang bulan sabit dan bintang itu adalah ajaran pagan dan Nasrani? Mungkin terkesan sepele, tetapi jika dirunut akan terlihat bahwa pagan jelas bertentangan dengan akidah Islam. Sedangkan Nasrani jelas berbeda dengan akidah Islam. Lalu, mengapa Islam tetap mempertahankan lambang yang bukan berasal dari Rasul? Wallahu a'lam bishawab. Hal ini ternyata sampai menimbulkan persepsi keliru tentang Islam. Beberapa situs asing menyebutkan bahwa Muslim adalah penyembah berhala hanya karena kesamaan lambang yang sering dipakai umat Islam dengan lambang paganisme. Semoga ini bisa membuka wawasan kita untuk tidak terlalu fanatik dengan ajaran yang belum pasti kebenarannya. Seperti kita tahu bahwa kebenaran mutlak adalah Al-Quran dan hadis. Tanda-tanda kebesaran Allah sudah terpampang nyata di depan mata kita. Seharusnya lah semakin menambah keimanan dan ketahuan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Khazanah hari ini, semoga dapat mempertebal iman dan Islam kita semua. Tetap saksikan Khazanah, ensiklopedia Islam dunia, setiap Senin sampai Jumat, pukul 5 pagi. Tetap berpegang teguh pada tali Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.